Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sri Nur Aini. Saya mahasiswa tingkat 2 semester 4 program studi Diploma 3 Keperawatan Stikes Sukabumi. Di sini saya akan mengedukasikan bagaimana sih cara posisi menyusui yang baik dan benar. Ya, bagian pertama yang kita butuhkan itu adalah hand sanitizer, tidak lupa untuk selalu steril ya. Yang kedua ada baby oil, ini juga diperlukan. Yang ketiga ada kapas atau waslap ya. Bisa juga ada leaflet. Nah, leaflet itu gunanya kalau misalnya nanti kita mau edukasi ke ibu. Jadi si ibu itu sambil memperhatikan bagaimana sih caranya. Takutnya nanti si ibunya lupa atau mungkin tidak tahu ya, gitu. Nah, untuk selanjutnya kita ke prosedur kerja. Nah, prosedur kerja itu yang pertama ada tahap orientasi. Nah, tahap orientasi di sini kita memperkenalkan kepada pasien ya, kepada pasien kalau misalnya kita itu mau melakukan tindakan. Seperti ini ya contohnya nih. Assalamualaikum Ibu. Ibu, perkenalkan ya, nama saya Perawat Fitri. Saya di sini mau melakukan tindakan kepada Ibu itu dengan mengedukasi bagaimana cara posisi menyusui yang benar. Lalu tanyakan jangan lupa kontrak waktu ya. Dilakukan dalam waktu 15 menit ya Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Nah, selalu harus ditanyakan itu. Yang selanjutnya, kata si ibunya bersedia nih. Nah, terus langsunglah kita lakukan untuk tahap kerja yang pertama itu adalah mengusap atau mengkompres pakai waslap hangat. Ini kita anggap waslap ya. Waslap hangat kepada payudara ibu. Nah, kepada payudara ibu kita kompreskan waslap hangat di bagian nipple dan areola ya, di bagian nipple dan areola. Jadi seperti ini. Oh ya, sebelumnya jangan lupa mencuci tangan dulu, 6 langkah. Seperti ini. Sudah. Jangan lupa anjurkan juga untuk si ibu. Nah, sebelum melakukan pengkompresan kepada payudaranya itu dilakukan juga hand sanitizer ya, hand hygiene maksud saya, hand hygiene, cuci tangan, jangan lupa harus steril ya. Terus tidak lupa juga sebelum kita praktek menyusui, posisi menyusui yang benar, ini misalnya waslap hangat, kita pakaikan ini baby oil, dikesinikan. Jadi pembersihan payudara ini dari areola, pokoknya areola ini harus kena air hangat ya, harus kena air hangat. Nipple-nya juga harus bersih karena kan kita mau menyusui kepada bayi ya, seperti ini. Jangan lupa untuk payudara yang satunya lagi, nah seperti ini ya. Itu sudah untuk membersihkan payudara si ibu ya, sebelum kita melakukan posisi menyusui kepada ibunya. Nah, posisi menyusui itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama ada posisi menyusui sambil duduk, ada posisi menyusui sambil berdiri, ada juga posisi menyusui Madonna namanya ya. Nah, saya akan kasih tahu untuk posisi menyusui sambil duduk. Misalnya ini bayi kita, ini bayi ya. Kita posisikan bayinya senyaman mungkin, untuk kita susui ya. Posisi mulut bayi harus pada nipple atau puting si ibu, seperti ini ya, seperti ini. Jadi posisi bayi harus udah ada di posisi nipple atau puting si ibu, biar dia bayi ini mudah untuk mencapai atau menjangkau puting si ibu. Seperti ini. Jangan lupa di bagian bokongnya kita sanggah pakai tangan kanan, di sininya kita sanggah juga untuk bagian punggung, dan seperti ini posisinya ya. Jangan lupa juga kalau misalnya posisi sambil duduk, kita itu harus sambil si ibu ini harus sambil senderan seperti ini. Nah, sambil senderan seperti ini posisinya tuh, bisa sambil senderan ya, karena kan ibunya juga harus nyaman dan si bayi juga harus nyaman ya. Itu untuk posisi menyusui sambil duduk. Nah, kalau untuk posisi menyusui sambil berdiri, misalnya saya berdiri nih sekarang, kita angkat bayinya,
seperti ini. Jangan lupa ini posisinya sudah berdiri. Disanggah juga bagian bokongnya agak ke bawah sedikit. Jangan lupa posisi puting atau nipple itu harus sudah berada di posisi ibu ya, di mulut bayi, maksud saya di mulut bayi, sehingga bayi mudah menjangkau. Seperti ini ya, sama juga, hanya posisinya bedanya kita antara sambil duduk dan ini ada yang berdiri seperti itu ya. Ini untuk posisi kedua, menyusui sambil berdiri ya. Untuk yang ketiga ada namanya posisi Madonna. Gimana sih posisi Madonna? Nah, Madonna kita pegang leher si bayi, kita arahkan bayinya. Jadi posisinya perut dan dada si bayi itu harus menempel kepada ibu. Jadi posisi menyusuinya dari depan seperti ini, dari depan seperti ini. Nah, ini bayinya posisinya perut dan dada harus nempel ke dada ibu ya. Jadi posisinya kuping dan kuping si bayi ini sejajar sama payudara ibu. Jadi kita lebih mudah seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi agak ke depan dia. Kitanya sambil duduk seperti itu. Nah, seperti ini posisinya. Jangan lupa tetap mengutamakan kenyamanan si bayinya juga. Ya. Ini seperti contoh posisi Madonna ya. Nah, sudah seperti itu. Sudah selesai untuk posisi menyusui yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, jangan lupa setelah melakukan tindakan kepada ibu untuk melakukan posisi menyusui itu, kita harus membersihkan lagi puting payudaranya, diwaslap dengan air hangat, dilap-lap. Terus jangan lupa di lap kering juga gitu ya, biar payudara si ibu steril kembali. Dan jangan lupa ajarkan si ibu untuk selalu memberikan ASI kepada anaknya ya, kepada si bayi. Caranya gimana? Misalnya nih, ibu makan yang bergizi. Kalau misalnya yang rajin menyusuinya, biar ASINya makin banyak keluar ya, seperti itu. Terus setelah melakukan tahap kerja sampai kepada mengingatkan si ibu harus selalu memberikan ASI kepada bayinya. Nah, kita itu menutupnya dengan tahap terminasi ya, atau tahap selesai. Nah, untuk tahap terminasi seperti ini contohnya. Alhamdulillah ibu, kegiatan edukasi posisi menyusuinya sudah selesai ya Bu. Semoga ibu bisa mempraktikannya di rumah. Jadi ibu bisa menggunakan posisi Madonna, posisi berdiri atau posisi duduk gitu ya, tapi tetap membuat ibu nyaman yang menyusuinya dan bayinya yang disusuinya juga nyaman ya, seperti itu. Nah, untuk setelah itu langsung kita kasih pemahaman juga ke ibunya. Kalau ibunya ditanya lagi nih, dievaluasi, ibu apakah ibu bisa tindakan yang sudah saya ajarkan tadi? Kata ibunya bisa. Nah, itu harus diulang lagi ya. Jadi tekniknya yang menyusui duduk sambil duduk gimana, yang menyusui sambil berdiri gimana, yang Madonna bagaimana ya. Jadi kenapa kita evaluasi? Karena dengan evaluasi itu kita bisa melihat sejauh mana sih kemampuan si ibu dalam memahami edukasi dari awal sampai akhir ya, dengan mempraktikkan kembali. Nah, setelah itu langsung kita tutup. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Minggu depan saya akan kesini lagi ya Bu. Saya akan memantau Ibu nih, apakah Ibu sudah bisa teknik-teknik tersebut atau belum. 3 hari kemudian saya akan kembali ya Bu, apakah Ibu bersedia? Kata si ibunya baik. Nah, baik, berarti 3 hari kemudian kita harus kembali lagi ke si ibunya, memantau apakah ibunya sudah bagus dalam tekniknya atau misalnya masih ada yang salah, seperti itu. Nah, setelah itu kita tutup. Jangan lupa berikan salam ke pasien, ucapan terima kasih, dan jangan lupa selalu mengingatkan pasiennya untuk selalu menyusui. Nah, mungkin seperti itu tindakan posisi menyusui. Dari ada teknik menyusui sambil duduk, tadi ada juga teknik Madonna dan teknik menyusui sambil berdiri ya. Jangan lupa setiap melakukan tindakan kita harus selalu melakukan hand hygiene, harus steril, pakai handscoon, ibunya juga, bayinya juga ya, biar semuanya terjaga dari bakteri, apalagi kan kalau bayi sensitif ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin segitu yang bisa saya kasih di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.